Melihat dulu ya, faktor inflasi di Indonesia seperti apa, dan satu untuk melihat ke depannya terutama sekali untuk tahun, 2023 itu seperti apa arah dari terutama sekali harga-harga komoditi dan minyak bumi terutama ya, minyak bumi dunia, yang ke depannya itu seperti apa. Jadi, dengan dasar itulah penentuan untuk Bank Indonesia menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan ya. Di samping inflasi yang terjadi di Indonesia yang perlu kita garis bawahi adalah bukan seperti di negara-negara maju yang terjadi excessive demand side yang cukup tinggi di samping ada supply constraint yang terjadi seperti tadi disebutkan soal logistik dan sebagainya ya yang menjadi hambatan ya. Kalau untuk di Indonesia walaupun memang belakangan ini terjadi peningkatan dari consumer confidence kemudian beberapa hal yang lain termasuk di dalamnya penjualan-penjualan ya, sales dari electricity juga meningkat. Tetapi kalau kita perhatikan, level yang dicapai pada saat ini masih belum kembali sepenuhnya di pre-pandemi. Dengan kata lain, demand side inflation masih belum terlalu mendorong untuk kasus Indonesia berbeda. Upah buruh pun seperti itu. Di Amerika upah merupakan salah satu yang menjadi pendorong inflasi yang tinggi. Di Indonesia bukan. Jadi makanya kemudian pertanyaannya adalah apakah memang cukup wise ya untuk melakukan tindakan dari sisi Bank Indonesia mengontrol melalui suku bunga. Sementara banyak faktor yang bisa kita lakukan yang pemerintah sudah coba lakukan adalah melalui dari sisi supply-nya. Artinya untuk di pekan ini Anda setuju dengan, kemungkinan The Fed akan menaikkan hingga 75 basis point atau The mungkin Fed lebih bisa agresif ya lagi hingga 100 basis 75, point? setidaknya 75 lah ya. Kelihatannya itu udah kebanyakan konsensus maupun dari pandangan banyak pihak ya. 75 kelihatannya seperti itu. 75 basis point, baik. Dan tadi Anda sedikit sempat mengulas juga soal inflasi. Proyeksi Anda sendiri untuk inflasi Indonesia hingga akhir tahun ini seperti apa, Pak Anton? Kalau kita lihat sampai bulan Agustus itu year to date inflasi kita itu ada di kisaran 3,6 ya, 3,6%. Nah, efek dari inflasi terutama sekali kenaikan harga BBM plus secondary efeknya. Nah, ini secondary efeknya yang perlu ditambah dilihat lagi ya. Termasuk di dalamnya yang kalau kita lihat kemarin itu dari asosiasi truk itu juga udah menaikkan tarif untuk truk pengangkutan itu sekitar 22 sampai 25% kenaikannya yang akan menambah inflasi yaitu yang efek lanjutannya ya. Sehingga secara total perkiraan kita additional inflasi dari episode sekarang ini termasuk secondary efeknya itu mungkin bisa sampai 2 sampai 2,5% tambahan. Yang berarti akan we can end up di kisaran mungkin yang ya katakanlah 6 sampai 6,5% untuk tahun ini bukan tidak mungkin tercapai seperti itu. 6 hingga Agak berat 6,5% untuk Anda, di menurut bawah Anda ini 6 masih ya. aman juga tingkat inflasinya untuk Indonesia? Jangan lupa satu hal yang memang ini cenderung untuk one time ya. Kalau setiap kali ada kenaikan harga BBM itu one time, walaupun efeknya bisa kelihatannya dalam waktu tahu 1 tahun ke depan baru nanti kemudian turun lagi gitu ya. Itu satu hal yang pasti perlu diperhatikan. Tapi reaksi dari central bank tidak harus langsung naikkan suku bunga sampai ke atas, apalagi bilangnya supaya real interest rate-nya positif misalkan, bukan. Karena ini ada one time, jadi ngelihatnya lebih juga ke depannya seperti apa. Sehingga kenaikan secara gradual sampai mungkin kembali ke normalisasinya itu ke arah 4,5% untuk ya tahun-tahun awal-awal tahun depan, pertengahan tahun depan mungkin sampai gitu ya, 4,5% untuk BI rate misalkan, itu menjadi yang cukup make sense. Nah, yang tahun depan itu yang saya masih
agak khawatir akan bisa di atas 4% inflasi kita, walaupun nggak akan ke 6% perkiraan kita sih untuk inflasi Indonesia ya. 4%-an tuh kelihatannya kelewat itu, di atas 4%. Baik.